kita baru kehilangan tuh rasanya sepi, hampa gitu. Walaupun kita lebaran tuh kayak nggak lengkap rasanya gitu. Tapi aku baca-baca di sosial media tuh kalau aku lagi curhat atau kalau aku lagi bilang aku rindu atau apa, mereka bilang tuh kehilangan ibu itu kayak lagi luka disiram air garam, perih banget tapi nggak bisa membaik, tapi bakalan nggak bisa sembuh tapi bisa membaik. Jadi perlu waktu untuk bisa recovery semuanya. Kemarin aku ketemu sama Bunda Ashanti. Bunda Ashanti bilang dia 5 tahun kalau nggak salah. Ya 5 tahun ya. Baru 3 sampai 5 tahun baru bisa kayak bener-bener kayak nerima gitu. Jadi kan ini aku baru banget ya, baru 2 bulan juga. Terus rasanya terus pertama kali lebaran nggak ada mama, jadi memang luar biasa sih rasanya kayak ada yang kurang aja gitu. Berarti suka konsul-konsul juga gitu ya ke Mm-mm. teman-teman buat gimana sih kok perasaan aku kayak gini-gini gitu ya Kak? Bukan konsul sih, sebenarnya lebih cerita ya gitu, lebih kayak mereka kan lagi kayak bahas gimana gitu kan, terus mereka juga kasih tahu memang begitu rasanya kalau kita kehilangan ibu tuh emang sedih banget, hampa rasanya. Nah nanti 3 sampai 5 tahun bakalan udah bisa lebih nerima gitu. Orang-orang teman-teman artis yang pada kehilangan ibunya itu pada cerita juga. Rasanya tuh begini, kamu emang baru banget, emang pasti kehilangan banget. Apalagi ini lebaran pertama sama tanpa mama. Terus kayak dari mulai apapun masakan, dari mulai hmm, apa kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mama lakuin, kita lakuin bareng-bareng. Sungkeman sekarang udah nggak ada mama, rasanya itu ini gitu loh. Rasanya itu luar biasa eh beda ya gitu loh, sepi gitu rasanya. Oke. Berarti lebaran tahun ini nih juga termasuk lebaran pertama menempati rumah baru ya Kak? Itu gimana Kak? Bahagia bersama suami tapi ada hal yang sedih juga gitu. Satu hal yang bikin ya ini lebaran pertama di rumah baru. Satu hal yang bikin aku sedih adalah waktu aku di Ambon kalau nggak salah ya, mamaku kan datang ke sini. Terus ini kan belum jadi rumahnya, belum ditempatin. Nah rumah ini tuh dikunci gitu. Dia mau masuk terus mau kayak foto-foto gitu. Tapi rumah ini tuh orang yang jaga ini mungkin lagi kemana gitu. Rumahnya kan emang belum ditempatin ya pada saat itu. Aku masih tinggal di rumah kontrakan yang di depan sana, tapi aku lagi di Ambon. Tapi mamaku tuh eh dia foto happy banget walaupun cuma depan rumah doang. Walaupun cuma di pagar dia bilang assalamualaikum, alhamdulillah ini rumah anakku udah jadi gitu. Mamaku tuh ceria banget orangnya. Dia ceria, sederhana, terus nggak nyusahin orang anak gitu ya, maksudnya dia nggak mau nyusahin anak ya, dia ceria banget rasanya tuh orang itu ceria sederhana gitu loh, nggak ada pikiran-pikiran yang eh nggak ada pikiran-pikiran yang kayak iya anakku kenapa sih nggak mau dibukain Iya. gitu, padahal kan memang dia, tapi mereka tuh nggak ngomong, setelahnya besoknya baru opung ngomong, kak kami kemarin ke rumah tapi yang bangun rumah itu nggak ada orang gitu loh. Ih, Opung kenapa nggak telepon Opi? Ih, pikir kakak lagi sibuk gitu kan. Emang kemarin lagi kampanye ya di daerah. Pikir kakak lagi sibuk, jadi kami cuma depan rumah doang. Foto-foto sama mama. Bapakku ada simpan foto itu. Tapi dia nggak ada, maksudnya nggak ada sedih, nggak ada. Mukanya ceria banget, mukanya di foto itu. Ceria banget, kayak seneng gitu loh dia story. Alhamdulillah nih rumah anakku udah jadi gitu. Nah sebenarnya kan aku udah siapin kamar di depan. Ini kan kamar dua nih. Satu mertuaku, satu mamaku kan. Kalau misalnya dia datang jadi nggak ganggu-ganggu kamarnya, nggak, emang ada kamar sendiri. Jadi sekarang udah nggak bisa gitu loh. Maksudnya nggak ada orang di situ gitu. Oke, berarti eh, itu hal yang sangat kakak sayangkan ya Iya. di lebaran Mm-mm, tahun mm-mm. ini. Tadi juga sempat melihat sholat Idul Fitri anak Nisa nih udah mulai dewasa, udah mulai ngerti, itu gimana sih Kak, ada rasa bangga, ada yang seneng gitu? Alhamdulillah Danilo anakku yang 5 tahun dia udah belajar ngaji. Ngaji itu dia udah belajar kayak akidah, kayak apapun tentang agama dibelajarin, bukan hanya kayak belajar ikro doang. Jadi kayak tata cara sholat, tata cara gimana cara ngambil air wudhu, gimana cara
bersikap yang baik gitu. Pokoknya semua diajarin. Nah dia udah mulai ada kemauan untuk kayak Mimi aku mau sholat gitu, nggak harus disuruh. Kadang-kadang juga disuruh. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya aku sholat dia udah ngambil wudhu sendiri tanpa disuruh, dia ngambil wudhu sendiri. Terus tadi juga kan omnya dia kan masih parkir mobil jauh banget. Mimi aku tuh nggak bisa di tempat sub cewek, aku harus sub cowok, karena aku cowok. Ya udah kamu ke depan, tapi jangan jauh-jauh ya nak, biar bisa Mimi lihat, kan rame banget, takutnya hilang gitu kan. Nah dia udah bisa sendiri loh padahal gitu, dan dia puasanya juga lengkap ya, walaupun nggak full sampai sore, cuman jam setengah dua dia buka gitu, pulang sekolah dia buka. Ya mudah-mudahan aku pengennya tahun depan bisa full gitu ya, karena kan sekarang masih 5 tahun. Aku nggak paksain dia sih seini, cuman dia tanpa disuruh dia udah bisa kayak bangun sendiri untuk sahur gitu, tanpa yang harus di ini. Cuman Danilo bangun nak sahur, dia udah langsung kayak ini, alhamdulillah ya gitu. Tahun ini kemarin kan ada nazar-nazar ya kak, katanya setiap Jumat. Jumat berkah itu tuh emang wishlist kakak di Ramadan itu atau seperti apa? Jadi tahun ini tuh aku pengen banget kayak kemarin nazar sama suami, sayang aku nazar ya, aku pengen walaupun aku sibuk banget kerja, suami kerja, aku pengen banget setiap Jumat aku turun langsung. Kalau selama ini kan mungkin ya transfer aja atau titip sama orang. Kalau ini aku mau turun langsung, bagian langsung sedekah, aku pengen pahalanya itu apa yang aku lakuin itu sampai ke mamaku, aku kirim ke mamaku. Lebaran pertama kita pergi, lebaran pertama, Jumat pertama kita ngunjungin ada musola kecil di Bogor yang sempat kemarin mau ambruk, kita bangun, kita kasih itu bagi-bagi beras. Jumat kedua kita ke Yatim Village, itu ada 400 anak. Jumat ketiga aku bagi-bagi beras di keliling-keliling 1,5 ton ya kalau nggak salah. Aku bagi-bagi di seluruh Bogor ini naik pickup, mobil pickup tuh ada Oh yang videonya. pakai Iya, baju kayak iya, malaikat ya itu. iya Bu. Itu sebenarnya kayak seru-seruan sih itu lebaran ketiga. Lebaran ketiga, Jumat ketiga, Jumat keempat aku ini ajak anak-anak yatim untuk belanja baju-baju lebaran, sendal, celana gitu. Jadi alhamdulillah nazarnya selesai gitu. Berarti membahagiakan itu termasuk khusus kakak dengan niat Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi kan Allah ada titipkan aku rezeki. Jadi kan untuk itu aku bagikan ke orang lain. Terus aku berharapnya gini Mbak, aku sekarang lebaran pertama sama mama gitu loh. Dan anak-anak yang aku datengin itu kan anak-anak yang gak ada orang tuanya. Aku tuh pengen menghibur mereka lah, sedikit menghibur mereka, dan aku berharapnya Allah pada hari ini akan menghibur hati aku juga. Itu sih harapan aku gitu loh, karena kan ketika kita kasih pelukan, ketika kita kasih bawa belanja, ketika kita kasih kebahagiaan, ketika kita sayang mereka, hibur mereka, ya aku berharapnya itu Allah akan hibur aku pada hari ini, pada saat aku lebaran pertama tanpa mamaku gitu. Nah, sempet kayak merasa gimana ya, kehilangan banget. Biasanya kan kita malam lebaran bikin kue atau bikin masak rendang bareng. Terus ini bener-bener jauh dari suami juga, dari eh, ditinggal Iya, iya, selamanya iya. juga. Tapi kan masih ada anak-anak yang menemani. Apa anak-anak menguatkan gitu-gitu juga sih. Jadi memang aku Jadi emang aku emang sengaja ngisi ya. Aku tuh gak pengen, aku harus kuat ya. Maksudnya aku kan anak pertama. Aku gak boleh kayak terlalu gimana banget. Aku harus kuat di depan adik-adik, depan opung. Makanya aku isi sebenarnya Ramadan ini juga dengan kerja, dengan bikin-bikin isi dengan video-video untuk kerjaan aku. Tadi malam juga kita kerja sampai jam 11 kalau nggak salah ya, 11 malam. Habis kita sholat, kita lanjut lagi kerja lagi. Jadi ngisi biar supaya nggak kepikiran banget nih gitu. Terus aku emang sengaja ngumpulin ngumpulin staff-staff kesayangan aku lah ya, yang tim-tim aku selalu deket bareng-bareng rame gitu, selalu setiap hari. Jumat juga begitu, tadi malam juga begitu, biar biar agar kalau kita bareng-bareng rame-rame kan nggak terlalu berasa ya. Ketika tadi malam di rumah sendiri mau tidur, wah itu campur aduk banget. Aku udah mulai kayak dada aku nih kayak sesek, kayak berat banget. Aku sengaja minum obat batuk. Kan kalau obat batuk kan agak sedikit kayak ngantuk gitu ya, biar supaya aku bisa tidur gitu. Alhamdulillah ya gitu.
video call juga nggak kak sama suami kayak langsung apa maaf-maafan gitu? Video call pasti dari tadi malam. Terus tadi juga suamiku pada saat aku mau pergi sholat, sayang katanya gitu kan, sayang bentar dulu ya aku udah telat. Aku bilang tadi kan udah telat banget kita ya. Bentar aku Mimi telepon lagi ya. Terus Opung tadi malam aku telepon, kamarnya gelap banget, dia lagi tidur. Aku tahu dia lagi sedih nih pasti. Opung, aku emang sengaja nggak. Opung kenapa? Besok Opi bawa lontong ya buat Opung ya gitu. Aku sengaja nggak bikin dia ini kan. Iya nak gitu. Kenapa Opung? Kok gelap kali kamarnya itu? Iya Opung di kamar aja. Kenapa kok tidur kayak gitu? Iya sedih banget, sedih kali nggak ada meme, nggak ada mamaku gitu. Udah Opung jangan sedih-sedih, nanti besok Opi datang habis sholat gitu. Ya sengaja lebih menguatkan aja. Tapi mama